Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, para gus yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk selalu thalabul ilmi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel NU Care Lazisnu Kabupaten Ponorogo yang berbahagia, selamat menikmati channel hasil karya tim media kami. Mudah-mudahan dengan dakwah bil hikmah, belajar sinau, ngaji rutin dengan lembaga Baksul Masail Kabupaten Ponorogo bisa berjalan dengan lancar. Dan pada malam hari ini kita akan ngaji bersama Gus Misbah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak, bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kepada beliau Gus Misbah, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabenika ingkang kawula waos inggih punika kitab Taqriratus Sadidah, khusus di Lazisnu langsung loncat di bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuz zakati utawi iki iku definisine zakat. Lughatan utawi zakat ing dalem cara lughate iku at-tathiru nyucikake, wan namahu lan mundak-mundak, ai ziyadatu tegese tambah, wal khairu lan bagus, wal barakatu lan barokah. Wali annallaha lan krana temen setuhune Gusti Allah iku yutahhiru bakal nyucikake sapa Allah al-muzakkiya ing wong kang bayar zakat, nyucikake biha kelawan zakat, minaz dzunubi saking pira-pira dosa, waradhilatil bukhli lan asore kumat. Terus zakat secara bahasa menika mensucikan, atau bisa diartikan dengan bertambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik. Karena Allah juga akan memberikan kesucian atau akan mensucikan kepada orang yang melakukan zakat, mensucikan dari dosa-dosa dan mensucikan dari hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk. Di antaranya adalah sifat kikir.
Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu memang majbulah an hubbil mal, majbulah bi hubbil mal. Manusia itu memang secara karakternya mencintai akan harta. Akan tetapi dengan diwajibkannya zakat, maka Allah akan memberikan atau akan menganugerahi sifat yang terpuji, yaitu sifat dermawan dengan menunaikan zakat. Syara'an utawi zakat ing dalem cara syara'e iku ikhraju malin, ngetokake bondo maksusin kang den tentokake ala wajhin ing atase cara maksusin kang den tentokake biniyatin kelawan niat maksusotin kang den tentokake yusarrafu kang den engokake apa mal maksus lito ifatin maring pandan maksusotin kang den tertentokake. Kalau batasan atau definisi zakat secara syariat yang sudah menjadi ketentuan syariat, yaitu mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta dengan kadar tertentu, dengan cara yang tertentu yang sudah digariskan syariat, pastinya dengan niat yang tertentu atau yang sudah digariskan syariat dan dibayarkan, disalurkan kepada orang-orang yang tertentu, artinya yang sudah digariskan oleh syariat. Lah, maksud dari mal tertentu yang dikeluarkan itu adalah ini syarhut ta'rifi, utawi iki iku syarai ta'rif. Ikhraju malin utawi ngetokake bondo maksusin kang den tertentokake iku wahia utawi mal iku wahia utawi mal maksus iku al amwalu piro-piro bondo asittatu kang 6 allati rufai al amwal asittah tajibu kang wajib fiha ing dalem allati opo az-zakatu zakat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono al amwal asittah utawa saged mawon allati zakatul fitri utawi zakat fitrah. Wa sayati lan bakal teko apa syarhuha syarai zakatul fitri. Jadi yang dimaksud mengeluarkan harta tertentu itu adalah 6 harta yang sudah digariskan oleh syariat, yaitu yang berupa hewan ternak 1, yang kedua hewan emas atau perak atau yang biasa disebut an-nuqud, kemudian malut tijarah, kemudian zuru atau al-mu'asyarat atau 4, kemudian juga asimar, yaitu buah-buahan, dan juga makdin atau barang tambang. Nah, kemudian biniyatin maksusin liqaulihi krono dawuh Gusti Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin testine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Jadi juga tidak, ini karena berhubungan dengan syariat, tidak bukan kegiatan sosial biasa yang penting ada kegiatan pemberian, tidak, karena ini garis dari syariat, maka dibutuhkan niat bahwa Anda melakukan kewajiban zakat. Yusarrafu den engokake apa mal lito ifatin maring pangtan maksusatin kang den tertentokake al-madkurina piro-piro kang den tutur fil Qur'ani ing dalem Qur'an, wahum utawi ta'ifah maksusah iku sama niatu asnafin
wolu piro-piro pantan. Wasayati lan bakal teko apa bayanuhum pertelane Taifah utawa pertelane al-madhkurin, dan disalurkan kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 8 asnaf, dan di pengajian selanjutnya akan ada keterangan yang lebih lanjut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya pembacaan kitab beserta makna ala pesantren ini bisa membawa ruh kepada kita, kepada lembaga Lazis NU, karena bagaimanapun juga NU ini ruhnya adalah kutubus salaf, kitab-kitab muktabaroh. Jadi agar bisa memberikan ruh semangat ke-NU-an yang dibentuk oleh pesantren, perlu untuk mengkaji kitab-kitab yang dikaji di pesantren. Jadi demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu tadi uang dari suami. Kalau hasil dari wirya swasta sudah senisab dan sudah haul setahun juga harus zakat, dibayar zakat atau tidak? Nggih. Untuk uang hasil dari istrinya tadi ya, dari pekerjaan bekas swasta itu nanti juga harus dizakati sendiri. Sistem zakatnya sama seperti tadi, jadi setiap setahun sekali. Oke, terima kasih. Insya Allah sudah cukup jelas. Jadi kalau uang dari suami tadi niat nawaitunya 2,5% belum zakat, berarti harus tetap dizakati oleh istri. Tapi kalau sudah dizakati sama suami, suami sudah niat zakat, kalau uang itu terkumpul dalam 1 tahun dan sudah nisab, terus selama 1 tahun berarti tetap istri harus mengeluarkan zakat lagi, ngoten nggih. Termasuk hasil dari wirya swasta, istri juga kalau sudah senisab dan sudah haul tetap harus bayar zakat. Yang kedua, pertanyaannya seperti ini. Ada seseorang yang punya deposito. Deposito ini sudah bertahun-tahun tidak pernah diambil. Kalau dikruskan dengan 85 gram emas lebih, apakah deposito di bank ini setiap tahun harus dizakati atau pripun Gus? Mohon pencerahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus deposito tersebut itu kan tadi juga sudah mencapai 1 nisab ya, berarti ya, ketika dikurskan ada 85 gram atau 85 juta ya, berarti wajib dizakati. Untuk setiap tahunnya wajib dizakati. Ini memang kalau ada khilafiyah beda pendapat memang banyak, tapi menurut kaul yang paling berhati-hati ya dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ya sama 2,5%. 2,5%. Jadi setiap tahun keluar 2,5%, setiap tahun keluar 2,5%. Baru tidak mengeluarkan zakat ketika sudah kurang dari 1 nisab. Selama masih ada 1 nisab ya tetap wajib mengeluarkan zakat. Oke, terima kasih. Insya Allah cukup jelas. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Dula, ada pertanyaan Dula? Belum? Belum. Ini pertanyaan soal pembagian zakat fitrah.
biasanya setiap menjelang Idul Fitri, masjid musola banyak yang melaksanakan penghimpunan zakat fitrah. Nah, pertanyaannya, apakah boleh zakat fitrah yang sudah dikumpulkan oleh masjid musola itu ketika pentasarufannya kembali kepada si pemilik zakat fitrah? Apakah ini dibolehkan? Terus yang kedua, strategi yang bagus bagaimana agar para, kalau kita sebut sekarang sebelum ambil zakat syar'i di masjid musola itu ketika dalam bentuk kepanitiaan, itu mungkin bisa dijelaskan juga apakah yang masih dalam bentuk panitia yang dibentuk oleh takmir masjid itu apakah juga sah zakatnya, kalau nggak sah bagaimana, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau ambil di masjid musola itu sudah sah, sudah syar'i, apakah boleh ngambil hak ambilnya? Terima kasih. Monggo. Untuk soal yang pertama ini tadi soal ketika si pembayar menerima zakat yang bisa kemungkinan adalah zakatnya dia sendiri, jelas itu tidak bisa diperkenankan oleh syariat, karena pada dasarnya itu tidak ada unsur menerima dan memberi dan menerima. Padahal itu adalah dua unsur orang yang berbeda harusnya. Kok yang memberi dan yang menerima itu satu. Nah, itu pemberian dan penerimaan yang tidak sah, dan seharusnya ya diberikan kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Nah, untuk teknis bagaimana agar tidak kembali kepada dirinya sendiri atau kemungkinan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu tergantung bagaimana lapangan untuk caranya tidak terjadi seperti itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua tentang penghimpunan zakat di lokal-lokal di daerah-daerah yang sifatnya swadaya, sifatnya swadaya masyarakat, karena mungkin pertimbangan mereka adalah mendesak ketika menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Kadang mereka tidak tahu siapa yang berhak, kemudian dipasrahkan saja kepada orang yang menurut mereka memang berkompeten, tapi ini sifatnya swadaya. Maka saya tekankan bahwa ini adalah tidak sesuai syar'i, tidak sesuai syar'i. Jadi ketika disalurkan kepada orang yang tidak ketika tidak syar'i seperti ini, maka ya memang tidak dikatakan sah zakatnya, tidak dikatakan sah. Lebih aman jika panjenengan memberikannya kepada orang yang berhak. Dan caranya gimana? Ya cari tahu siapa yang memang berhak dan langsung berikan sendiri. Kalau memang ini membutuhkan solusi, ya itu solusinya seperti itu. Kalau memang masih marak, ya seperti itu solusinya. Kemudian kadang juga akhirnya panitia itu gimana tadi yang bertanya ketiga, panitia zakat itu tadi kemudian juga menerima zakat atas dalih bahwa mereka ambil, tapi ternyata sebenarnya mereka bukan ambil, mereka hanya swadaya. Padahal ambil itu dengan syarat ditunjuk dan disahkan oleh imam sebagai dia ambil. Nah, itu jadi bukan swadaya masyarakat, bukan, ditunjuk dan disahkan oleh amil. Nah, di situ banyak sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah merupakan
mendapatkan apa itu wewenang dari pemerintah itu sudah banyak, diantaranya yaitu Lazisnu dan ada yang lain. Jadi ya lebih baiknya disalurkan kepada orang yang berkompeten secara syar'i gitu. Kadang ya juga timbul masalah, kadang yang gini. Jadi ambilnya ini bukan swadaya saja. Lazisnu pun ada pernah kasus akan juga mengadakan pengumpulan zakat fitrah, tapi penunjukan orang-orang di daerah masjid tertentu itu dengan nanti anggota ambilnya yaitu Karang Taruna RT sekian, RW sekian, bisa bilang ini juga nggak bisa dibenarkan karena harus ditunjuk by name. Tidak boleh kok terus menunjuk. Memang yang dia itu berkompeten secara syar'i, kemudian membutuhkan tenaga dan tenaganya tidak ditulis by name, tapi ditulis Karang Taruna desa ini, kecamatan inilah, itu juga nggak bisa karena Karang Taruna orang banyak. Karang Taruna itu orang banyak dan nggak jelas namanya siapa, nggak jelas. Jadi terus akhirnya nanti ya bagiannya dikasihkan kas Karang Taruna lah, ini juga nggak bisa kan? Harus baik itu. Mungkin itu saja. Semoga bisa membantu. Kami serahkan lagi kepada moderator. Monggo terus kalau mau nambahi. Ya, cobi ini nambahi sedikit tentang permasalahan ketika muzaki niki memberikan zakat dan zakatnya kembali lagi kepada muzaki. Niki pertanyaan itu nggih perlu diperjelas. Kok saged kembali niku dos pundi? Kan bisa jadi kemungkinan si muzaki ini memberikan zakatnya diberikan langsung kepada asnafus samaniyah. Bisa jadi seperti itu. Jadi langsung si muzaki memberikan kepada seorang fakir. Kemudian karena posisi muzaki ini juga orang fakir, bisa jadi kemungkinan si fakir tersebut juga mengeluarkan zakat yang tadinya dikasihkan oleh muzaki dikembalikan kepada si muzaki. Kalau model terjadinya seperti itu, ini bisa sah. Ini bisa sah. Atau bisa jadi ini si penerima ini adalah ngamil, sehingga ketika muzaki ini menyerahkan zakatnya kepada si ngamil, otomatis kewajiban kecuali zakat tersebut dikasihkan kepada yang berhak menerima, baru zakatnya muzaki ini kewajibannya menjadi di tangan panitia, atau dalam bahasa fikihnya itu mutabarik. Maka ini kewajibannya belum gugur. Nanti si mutabar yang diposisikan sebagai wakilnya muzaki ini kok zakatnya dibalik nenek, atau ada sebagian yang kembali kepada muzaki sehingga zakat yang dikeluarkannya kurang dari 1 sok, maka nanti zakatnya boten sah. Jadi ini ada beberapa gambaran bisa terjadi zakat yang kembali kepada muzaki ini bisa sah. Jadi tergantung melihat daripada permasalahannya. Ini tambahan saya ulang bahwa pilihan enten malih yang penting nambahin monggo. Badhe nambahi sekedhik ya. Terus untuk pengangkatan amil yang sesuai dengan syarat ini saya
akan menyampaikan cara yang di situ sudah sudah ada instruksi dari PWNU Jawa Timur. Terus untuk penggambaran yang singkat ya, untuk penggambaran yang singkat yaitu semisal dari pihak desa Pakunden ya, misalnya desa Pakunden ini akan membuat amil zakat, akan membuat amil yang sesuai dengan syarat, maka pihak dari desa Pakunden itu mencatat siapa saja yang akan dijadikan amil, siapa saja yang akan dijadikan amil dicatat semua nama-namanya, kemudian diserahkan kepada NU Kerlazisnu tingkat ranting. Kemudian jika NU Kerlazisnu tingkat ranting sudah memberi SK, maka tugas dari NU Kerlazisnu tingkat ranting ini menyerahkan data tersebut kepada atasannya, yaitu NU Kerlazisnu tingkat MDJ. Sandurnya MDJ. Terus ini mengke NU Kerlazisnu MDJ ini data-data tersebut diangkat lagi di atasnya, yaitu NU Kerlazisnu PC dan seterusnya. NU Kerlazisnu PC ini mengangkat nama-nama lagi di atasnya sampai ke PW, kemudian di atasnya lagi sampai ke PB. Itu penggambaran sedikit lah, biar amil sesuai secara syarat seperti itu. Dan ini tidak khusus pada tidak khusus pada desa gitu. Ini juga bisa dipraktekkan pada pesantren, semisal pondok ini akan membuat amil zakat, semisal pondok ini akan membuat amil zakat, nama-nama santrinya itu dicatat siapa saja yang akan diangkat menjadi amil, siapa saja, kemudian data list itu nama-nama tersebut diberikan ke NU Ker tingkat ranting, kemudian di atasnya lagi sampai PP NU Kerlazisnu atau pengurus pusat NU Kerlazisnu. Ya, bekantan dengan saya pulau sampai akhir. Oke, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah sudah jelas, gamblang. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan kita semuanya, khususnya kawan-kawan, sahabat-sahabat pengurus NU Kerlazisnu se-Kabupaten Ponorogo khususnya dan dimanapun berada, bisa menjadikan ini sebagai pegangan ilmu untuk beraktivitas khidmah di NU Kerlazisnu. Saya kira itu sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini, dan sebelum kita akhiri ngaji bareng Lembaga Basul Masail Kabupaten Ponorogo, kita tutup dengan doa. Aturan Kasul Gus Badrus untuk menutup dengan doa. Monggo. Sirul Fatihah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan hamdan wa ya rabbana alhamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya wa anfusana wa halana wa amwalana wa kulla syai'in a'tana. Allahumma salli wa iyyahu fika wa amalika wa min kulli syai'in barik wa jabbarina Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna taqwa istiqomah wa a'idna min mujadil nadabah innaka sami'un du'a. Rabbana lana dhunubana wa walidina wa awladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal muslimin wal muslimat
Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Warzuqna kama rabbana wa barakatuh fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diaturkan. Demikian tadi ngaji malam Rabu bersama Lembaga Basul Masail Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan kita semuanya tercerahkan dan dapat ilmu yang manfaat di wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan saya sebagai pembawa acara dan pengantar ngaji malam Rabu rutin di aula lantai 2 kantor NU Garasi Kabupaten Ponorogo. Kalau ada kurang lebihnya tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya mohon dimaafkan, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.